Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai pohon Zorianka yang jadi objek, tapi Zorianka yang owen root dan pakai RS atau pakai rootstock. Nah, jadi teman-teman, untuk pengantarnya dulu, sebenarnya yang masalah owen root maupun RS itu masih debatable ya. Jadi di dunia pengangguran yang saya amati itu masih debatable banget. Nah, terus kalaupun misalnya yang pakai RS itu pun masih debatable juga gitu. Apalagi sekarang sudah masuk ya RS import gitu. Di sana ada yang bilang import itu lebih unggul dan segala macam karena memang sudah banyak banget jurnalnya, penelitiannya gitu ya. Dan baru mau dikembangkan di Indonesia. Nah, ada juga yang kekeh dengan penggunaan RS lokal dengan dalih bahwa yang namanya RS yang sudah kita kenal gitu ya, yang lokal-lokal itu sudah sangat-sangat teruji kemampuannya beradaptasi di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, saya nggak mau masuk wilayah itu gitu ya. Kenapa? Karena ya ini kalau saya pribadi, saya suka mengamati ya. Saya open mind dan juga open heart gitu. Maksudnya saya buka hati dan juga buka pikiran saya. Karena nanti kalau misalnya saya suka mendapatkan kayak benang merah gitu dari hujah-hujah yang mereka sampaikan gitu. Jadi kalau saya sih ambil positif-positifnya aja. Nah, hanya saja untuk yang owen root gitu ya, saya ada beberapa koleksi saya yang owen root, misal kayak Jupiter ini ya. Nah, Jupiter ini saya cangkok nih, pohon induknya dia di Bandung, di rumah orang tua saya cangkok, dan sampai saat ini sih saya melihat oke-oke aja ya, pertumbuhannya bagus, vigor dan segala macam. Beberapa kali sudah mengeluarkan bunga PHP. Nah, yang sebelahnya karena memang ini pohon biasa ya, mungkin bagi sebagian pengangguran ini tidak disarankan ya teman-teman, kalau mau ada beberapa varian dalam satu pohon. Nah, kalau saya karena memang ini masih koleksi pribadi, jadi saya kemarin tuh karena nggak ada tempat ya untuk Natali, jadi sebagian saya grafting dengan Natali, dan jadi yang kanan itu Natali, yang kiri itu Jupiter owen root. Nah, sampai saat ini sepengetahuan saya di komunitas pun sudah banyak ya teman-teman yang membuahkan Jupiter dengan owen root gitu, dengan batangnya sendiri atau dari stek. Nah, dan saya sih melihat nggak 1-2, jadi kayaknya oke juga kok Jupiter untuk owen root, walaupun nggak tahu ya kedepannya ini seperti apa. Nah, ini saya hanya ingin membahas itu aja. Terus saya juga punya kenalan di mana dia temannya itu pekebun ya, pekebun anggur trans dari owen root. Jadi katanya trans itu sudah terbukti untuk skala kebun, owen root itu padahal terbuka ya, full rain full sun, jadi terbuka, tapi dia mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi juga. Nah, jadi kalau saya pribadi, trans saya masih kecil, tapi di tempat adik saya itu transnya dia udah berbuah teman-teman, padahal baru hitungan berapa ya, kayaknya 5 bulan deh. Jadi trans itu juga yang owen root kayaknya sih masih oke ya. Nah, jadi ada beberapa varietas mungkin yang oke-oke aja pakai owen root gitu. Nah, hanya saya ingin menunjukkan saya punya koleksi Zorianka yang owen root dan juga tidak owen root gitu. Maksudnya dia pakai RS. Mungkin saya lupa ya, kayaknya RS-nya waktu itu Bella deh. Karena koleksi saya kalau nggak Bella ya RM. Nah, jadi gini teman-teman, saya dulu ini beli Zorianka ini owen root, tapi lihat deh, batangnya masih gepeng ya, padahal dia itu satu angkatan sama Gosvi. Dan lihat Gosvi ini di saya sudah lagi berbunga ya, banyak buahnya tuh, banyak banget. Padahal ini dulu saya kira dia zong, tapi alhamdulillahnya Gosvinya banyak banget dompolannya. Kemarin sih saya hitung ada 14 ya, dari berapa tersier gitu, dari 5 tersier. Nah, tapi Zorianka ini batangnya tuh karena gepeng ya, saya nggak tahu apakah kegepengan itu mempengaruhi ya, tapi dia memang keluar. Dari 10 tersier yang saya punya, dia cuma mengeluarkan 2. Nah, ini nih teman-teman, ini Zorianka saya.
Ini kayaknya ya kalau kita terawang ya, di situ ada bijinya ya. Karena memang saya dulu kemarin itu sempat aplikasi GA3, tapi mungkin timingnya nggak tepat ya. Entah keguyur hujan setelahnya atau kayak gimana, jadi bijinya masih ada. Nah, teman-teman, saya ingin membandingkan yang awan root ini gitu ya. Ternyata kayaknya Zorianka ini bermasalah deh di akarnya. Saya nggak tahu ya apakah memang sifatnya itu dia mungkin di perakarannya sehingga membuat nutrisi agak kurang maksimal tersedot gitu. Kita bandingkan dengan Zorianka yang saya waktu itu menggrafting, karena memang waktu itu saya sedang sedang semangat-semangatnya belajar grafting ya. Nah jadi saya ambil tuh dari Zorianka yang ini juga Zorianka saya grafting nih. Hasil graftingan saya beda ya teman-teman, bulat dia nih, batangnya juga bulat. Ini mah baru banget. Nah waktu itu saya ambil, ini contoh aja ya, saya ambil dari batang yang sekecil ini, bootnya tapi sudah agak keras, kecil pokoknya. Kalau pengangguran bilang itu apa ya, sayur ya, entres sayur. Saking saya penasaran banget, saya ingin bisa grafting, akhirnya saya grafting. Bukan di sini nih teman-teman, ini salah satu contoh aja ya. Ini yang generasi ke F2 nya ya. Yang F1 nya dari awan root ini sebentar saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, nah ini dibela, padahal selisih usianya itu kayaknya ada deh 2 bulan sejak tanam ya. Si awan root itu saya grafting, dibela, dan akhirnya lihat cenderung bulat ya kalau kata saya tuh. Dan ini memang kalau Zorianka saya amati batangnya itu kayaknya relatif nggak gendut gitu loh, nggak seperti apa ya, nggak seperti cotton candy gitu gede gitu ya. Kalau ini kayaknya memang relatif dia lebih kurus-kurus gitu, tapi bootnya sih gendut-gendut. Dan ini teman-teman, saya nggak dikasih data ya di sini ya, nggak ditulisin gitu kapan ditanam, tapi yang jelas kayaknya ini bedanya itu waktu itu dari bibit yang kecil ya, yang seperti itu saya grafting, jadi bedanya jauh banget ya, 2 bulanan kayaknya sejak tanam, tapi dia sudah berbunga dan banyak banget. Ini setiap tersier dia bawa bunga tuh ya. Nah itu juga di situ di ujung, aduh mana ya, terlihat nggak tuh. Jadi teman-teman, dia bawa bunga, padahal jauh banget loh ininya umurnya dengan yang awan root. Nah jadi saya ini kesimpulan pribadi ya, masih hipotesa ya. Jadi tidak semua awan root itu memang bisa, maksudnya tidak semua jenis anggur itu bisa di awan rootkan ya. Memang mungkin ada beberapa yang dia butuh bantuan rootstock lain ya, yang memang sudah sangat-sangat terkenal perakarannya agar dia bisa tumbuh maksimal. Nah ini padahal saya pakai bela bawahnya itu, tapi hasilnya beda jauh dengan yang on root biasa. Hanya saja kalau yang untuk trans dan jupe gitu ya, saya temui di ya pas kemarin sharing juga sama temen gitu, bahwa ada juga yang mengebunkan skala, maksudnya trans itu dikebunkan gitu, dan itu oke-oke aja dengan on root gitu. Nah yang Jupiter juga saya amati kayaknya nggak masalah gitu. Hanya yang untuk Zorianka ini, untuk teman-teman nanti misalnya satu saat punya, pas beli itu tanyakan dulu ini awan root atau pakai RS. Nah jadi kalaupun misalnya ternyata ada 2 opsi, yang satu awan root, satunya ada yang pakai RS, mendingan pilih yang pakai RS aja, yang memang dia di grafting di batang atau di rootstock yang memang terserah ya teman-teman sukanya pakai rootstock apa.
Nah kayak gitu. Hanya kalau yang dipakai Bella ini alhamdulillah sih bagus ya, perkembangannya bagus, udah gitu batangnya juga cenderung bulat. Walaupun memang sama aja sih, kalau yang pas tersiernya ini dia kurus-kurus gini loh, setahu saya ya. Nah oke, paling itu aja teman-teman. Saya ingin ngebahas Zoryantha saya, Zoryantha Owen Root versus Zoryantha pakai rootstock Bella. Jadi demikian ya informasinya, mudah-mudahan tetap informatif. Nanti kalau misalnya teman-teman mau koleksi tentang Zoryantha, tentang varian Zoryantha, jadi pilihlah varian Zoryantha ini yang di grafting di rootstock ya, bukan Owen Root. Oke, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap semangat penganggurannya. Saya hanya berbagi sedikit informasi saja dari koleksi yang saya punya. Mudah-mudahan tetap informatif, bisa menginspirasi. Dan selamat pagi. Salam pengangguran dari Bukit Yasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.